Kita akan belajar menanam cabai merah keriting dengan metode full organik. Dalam metode ini kita gunakan pupuk buatan kita sendiri, dan ada sebagian pupuk yang memang sulit untuk dibuat, maka dari itu kita beli aja di pabrikan ya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Tahapan pertama yaitu adalah dengan memilih benih yang berkualitas. Benih berkualitas itu yaitu adalah benih yang apabila kita tanam maka kualitasnya lebih baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dari buahnya. Nah, ada 3 jenis benih yang saya ketahui yang memang itu memiliki kekuatan yang atau keunggulan dibanding benih-benih yang umum gitu loh. Yang pertama adalah benih lokal. Benih lokal ini adalah benih yang hidup dan reproduksi di situ pada daerah-daerah tertentu. Biasanya benih ini mau kita tanam berkali-kali, tetap hasilnya akan bagus juga. Nah, benih ini biasanya ya, kalau kita tanam di tempat lain, umpamanya kita dapat benih lokal dari Dieng. Dan ketika kita tanam di Bogor, akan berbeda hasilnya dengan yang ada di Dieng. Bahkan bisa jadi jelek hasilnya. Maka dari itu, kalau kalian ada benih lokal, maka pakailah benih lokal di tempat kalian. Jangan dari tempat lain. Dan yang kedua adalah benih F1 atau filial 1. Ya, benih ini biasanya diproduksi oleh pabrik-pabrik ya. Dan memang dengan cara polinasi secara tertutup gitu. Dipolinasi oleh manusia sendiri, dipilih antara ibunya yang mana dan bapak yang mana. Ditentukan tuh dengan kualitasnya, ketahanannya, pokoknya diatur semua sama manusia. Dan itu dilakukan sampai 7 kali atau lebih. Nah, biasanya benih ini lebih mahal harganya daripada benih-benih yang lain. Ya memang karena prosesnya itu sangat sulit sekali. Tapi saya pernah mendengar benih F1 itu bisa dicampur dengan benih yang bukan F1. Karena memang ngejar produksi. Sehingga kita nggak heran apabila kita beli dalam satu kemasan itu hasilnya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gampang terkena virus, ada yang kebal terhadap virus. Makanya memang jelas lah itu benih sudah campuran. Dan yang kedua adalah benih OP atau benih open pollinate. Benih OP ini bisa dia daur ulang atau bisa ditanam ulang sampai beberapa kali. Hasilnya juga tetap bagus. Tidak seperti benih F1. Kalau benih F1 itu 1 kali pasang, 1 kali tanam, kemudian ditanam untuk kedua kalinya menjadi F2. Maka itu tidak terlalu bagus hasilnya. Atau bisa dibilang nggak berbuah sama sekali. Saya pernah menanam itu dan benar. F2 nggak berbuah sama sekali. Kecuali sudah tua baru berbuah. Dan itu pun 1 atau 2 buah aja. Kalau benih OP berbeda. Benih OP 1 kali tanam, 2 kali tanam, 3 kali tanam, hasilnya tetap bagus. 80% atau 90% sama seperti pertama kali ditanam. Buat kalian yang berada di rumah memang urban farming, ya, nanam di depan rumah lebih baik pakai benih OP aja. Karena memang kalian cuma beli 1 kali dan kalian bisa pakai itu untuk beberapa kali. Jadi nggak perlu beli-beli lagi gitu. Atau beli benih F1 tapi nggak terlalu banyak, nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja gitu. Setelah selesai memilih benih, langkah berikutnya adalah merendam benih dengan air hangat. Jadi air hangat ini adalah air yang apabila kita celupkan jari kita ke airnya, maka jari kita itu bisa toleransi terhadap panasnya sampai beberapa detik, umpamanya 50 detik atau bahkan 1 menit masih bisa tahan. Tapi kalau umpamanya baru dicelupin aja udah kesakitan, kepanasan, maka itu namanya udah air panas, bukan air hangat lagi. Dan jangan pernah pakai air panas, karena kalau dia pakai air panas bukannya jadi kecambah, malah jadi kacang nanti itu benih. Nah, kalau udah direndam kayak ini ya udah kita tungguin aja selama 1 malam. Gak usah lama-lama, selama 1 malam aja. Langkah berikutnya adalah meracik media semai. Media semai yang saya gunakan adalah tanah, sekam bakar, dan kompos. Dengan perbandingan 3-1-2. 3 untuk tanah, 1 untuk sekam bakar, dan 2 untuk kompos. Ini bisa aja kalian sesuaikan dengan tanah kalian masing-masing. Biasanya di dataran rendah itu tanahnya merah. Dan tanah merah itu identik dengan, kalau saya perhatikan ya, tanah merah itu kandungan nutrisinya sedikit daripada tanah yang gelap. Biasanya kalau tanah yang gelap itu kandungan mikrobanya banyak, nutrisinya juga banyak. Maka dari itu sesuaikan dengan tanah kalian masing-masing. Kalau tanah kalian itu merah biasanya kan lengket, maka perbanyak sekamnya gitu. Langkah berikutnya kita siapkan tempat semai. Di sini saya pakai tray semai ukuran 128 lubang dan jangan lebih dari 128 lubang. Maksimal 128 lubang. Karena kalau kalian beli yang 200 lubang, biasanya lubangnya kecil-kecil tuh. Daya tampung tanahnya itu kecil sehingga kalian nggak bisa mendiamkan bibit kalian lebih lama.
Dan kalau udah kelamaan, nanti akar akan menghabisi tanah yang ada di media semai itu, dan akhirnya sebentar-bentar bakalan layu. Kena panas sedikit layu, harus disiram terus, ribet. Mendingan maksimal 128 lubang. Kita isi tray semai ini dengan media yang tadi. Berikan sedikit lubang di tengah. Ini supaya benih yang kita taruh di tengah nanti nggak kemana-mana ya. Taruh benih di tengah-tengah media semai ini dengan media apa aja, maksudnya dengan apa aja ya. Boleh pakai jari, boleh pakai pinset, boleh juga pakai sedotan seperti saya ini. Kita basahi media semai menggunakan sprayer. Kenapa harus pakai sprayer ya? Karena kalau nggak pakai sprayer, ya benihnya berantakan nanti. Jadi harus pakai sprayer supaya benihnya lebih bisa terbasahi sepenuhnya. Kemudian kita simpan tempat semai ini di tempat yang strategis. Tempat yang strategis itu tempat yang apabila terkena matahari secara penuh. Jadi pagi kena, siang kena, dan sore juga kena. Tapi saya di sini ya terhalang oleh bangunan rumah di sebelah kanan, di sebelah kirinya juga ada tanaman pisang ya. Jadi terkenanya cuma siang aja, tapi nggak apa-apa, nanti bakalan efek sampingnya kalau kayak gini, nanti benihnya atau bibitnya ini bakalan tinggi, mengalami yang namanya etiolasi atau kutilang gitu lah. Kita harus jaga kelembapan media semai ini, jangan sampai kekeringan ya. Kalau udah agak kering sedikit langsung aja spray lagi, kita rajin-rajin melihat aja. Kemudian kalian tutup aja ini media semainya ya. Nanti kalau udah kecambah baru buka, dan kalian langsung aja tutup dengan kain atau plastik yang lebih tinggi lagi, supaya apa? Supaya kalau ada angin hujan tuh nggak kemana-mana dan lebih estetik aja kelihatannya gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke langkah berikutnya, yaitu adalah olah media tanam atau kita meracik media tanam. Media tanam yang saya gunakan di sini adalah tanah sebanyak 2 bagian, kemudian sekam mentah 1 bagian, kohe kambing atau kohe ayam sebanyak 1 bagian. Kenapa saya menggunakan 2-1-1? Ya karena memang tanahnya yang saya gunakan ini adalah tanah yang jelek ya bisa dibilang. Maka dari itu kayak saya membutuhkan 1 bagian daripada tanah. Sekam mentah ini bagus banget buat menggemburkan tanah yang memang lengket gitu. Adapun kohe kambing atau kohe ayam ini sebagai pupuk dasar gitu, supaya tanah yang kita gunakan itu memiliki nutrisi unsur hara bagi tanaman kita. Nah di sini kita bisa tambahkan media tanam lagi, atau ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Di sini saya menggunakan Biotron sebanyak 1 sendok semen. Biotron ini bagus banget karena memang bisa menjadi rumah mikroba yang bagus banget, yang nyaman buat mikroba. Kemudian juga ada kandungan karbonnya sebanyak 55% lebih gitu loh. Dan karbon ini bisa memperbaiki struktur tanah nantinya. Kemudian saya gunakan cangkang telur sebanyak 3 genggam. Di sini saya gunakan cangkang telur supaya menjadi nutrisi kalsium cadangan pada fase generatif nantinya. Oke, kita langsung masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itulah pemberian dekomposer. Dekomposer yang saya gunakan di sini adalah IM4 yang sudah aktif ya. Kita cairkan sebanyak 1:4. Saya menggunakan IM4 ini supaya apa? Supaya kohenya nanti lebih cepat matangnya gitu. Jadi kalau pas saya pindah tanam itu, kohe udah siap untuk diambil nutrisinya oleh tanaman. Kalau kalian nggak ada IM4, boleh pakai JMS, dan cara membuat JMS ada di link yang ada di deskripsi. Kemudian kita tutup media tanam ini dengan apa saja. Boleh pakai apa aja lah pokoknya. Supaya apa? Supaya nanti media tanam ini nggak ditumbuhi oleh rumput. Takutnya kalau ditumbuhi oleh rumput, nutrisi yang ada pada media tanam ini bakalan terserap oleh rumput atau diserap oleh rumput duluan gitu. Langkah berikutnya, yaitu adalah pemberian dolomit di 7 hari sebelum pindah tanam. Kita berikan kapur dolomit sebanyak 1 sendok makan aja per polybagnya. Nah, pemberian kapur dolomit ini berfungsi sebagai penaik pH tanah. Jadi kalau pH-nya drop bisa lebih tinggi lagi nantinya gitu. Kalau nggak ada kapur dolomit, kalian boleh pakai abu kayu gitu. Abu apa aja lah, yang penting abu itu bisa untuk menggantikan dolomit. Walaupun reaksinya akan lebih lama daripada dolomit. Kita loncat ke 3 hari sebelum pindah tanam. Kita berikan agen hayati pada 3 hari sebelum tanam. Agen hayati yang saya gunakan adalah trichoderma yang sudah aktif. Ini saya cairkan sama seperti yang tadi, yaitu 1:4. Kemudian yang kedua, saya menggunakan asam humat sebagai penggembur atau penyubur tanah atau perombak tanah lah ya. Sebanyak setengah sendok makan untuk 5 liter air, nggak jadi masalah. Dikit-dikit aja. Agen hayati ini berfungsi sebagai pencegahan sebelum terjadinya penyakit patogen nantinya. Adapun asam humat ya tadi yang seperti tadi sebagai pembedah tanah. Sekarang waktunya untuk pindah tanam. Ini tanaman masih 4 daun, ya sebenarnya sih bagusnya itu 8 daun ya. Tapi 4 daun juga nggak jadi masalah karena memang tray semainya itu kecil. Kalau kelamaan nanti bakalan kerdil, jadi buru-buru dipindahin aja. Kita cabut bibit dengan hati-hati menggunakan alat ya. Kalau di sini saya menggunakan pisau supaya akarnya nggak putus.
Kalau akarnya putus, dia bakalan memperbaiki akarnya dulu, baru dia bakalan tumbuh. Jadi adaptasinya bakalan lama. Kita lubangi media tanam sebanyak kurang lebih 8 cm dan kita tanam ya sampai ke pangkalnya gitu. Jangan pas di pangkalnya, tapi agak masuk sedikit. Kita langsung loncat ke 1 hari setelah tanam. Kita berikan pupuk kocor. Di sini saya menggunakan Jakaba sebanyak 1:10. Kemudian saya menggunakan asam amino sebanyak 5 ml per liter air. Jakaba ini mengandung nitrogen dan juga fosfor yang sangat bagus sekali untuk fase vegetatif tanaman. Adapun asam amino ini supaya mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah dapat bekerja lebih agresif lagi. Nah, kita siram dengan interval 5 hari sekali sampai dengan usia 15 hari setelah tanam. Nah, buat kalian yang pengen bikin Jakaba, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Karena di sini sekarang musim hujan, jadi 7 hari setelah tanam saya berikan pencegahan terlebih dahulu. Di sini saya memberikan Trichoderma sebagai pencegahan terhadap patogen, khususnya itu fungi. Jangan sampai fungi, terutama fusarium, itu menepati media tanam kita. Maka dari itu kita segera mungkin untuk memberikan Trichoderma pada media tanam kita. Oke, baiklah, mungkin itu aja video kali ini. Kita akan lanjut part 2.